cepatnya meraih keuntungan dan mudahnya memainkan games yang ada dalam sebuah situs judi online adalah alasan banyak orang yang tanpa sadar terperangkap dalam permainan judi online. Bahkan para operator dengan gampangnya mengatur semua permainan hingga semakin banyak orang terjebak. Kondisi inilah yang membuat banyak orang dari berbagai usia akhirnya terjebak dalam permainan judi online. Perangkap yang diberikan oleh operator seringkali membuat korbannya tidak menyadari bahwa mereka telah terperangkap jauh dalam permainan judi. Jadi mereka mempromosikan situs bagaimana cepat meraih keuntungan dalam beberapa jam. Mereka sudah bisa meraih uang dengan cukup besar gitu ya, akhirnya menimbulkan masyarakat ini pengen cepat instan. Itulah karakteristik saya lihat masyarakat Indonesia ini, pengen cepat instan dapatkan keuntungan hanya dengan duduk manis gitu ya, modal gadget, mereka masuk ke dalam situs tersebut. Jadi kalau untuk keuntungannya mereka sebenarnya juga dikontrak juga ya, sistem kontrak juga. Para anggota-anggota marketing ini itu bisa sampai grade-nya itu ada 3 sampai 5 juta untuk khusus operator-operator yang ada. Oke Pak, dari 27 orang itu mereka ini memang bekerja sendirian, hanya 27 orang atau ada dugaan keterlibatan pihak lain sih Pak? Sementara kami masih dalami ya, masih lakukan penyelidikan, sementara kami masih mencari leader di atas mereka lagi. Tapi sementara ini mereka lah yang leader-leader yang menggerakkan operator-operatornya, bahkan menarik atau mengajak para influencer untuk terlibat di dalam perjudian online ini. Oke, atasan tersebut memang ini kalau menurut keterangan tersangka ya Pak ya, itu memang terafiliasi dengan jaringan di dalam negeri, di luar negeri, internasional atau seperti apa sih Pak? Sementara masih kami dalami apakah ini memang ranahnya masih masuk lokal atau internasional, kami masih dalami. Yang pasti sementara kami baru mencari leader-leader di atas yang tersebut. Di sisi lain, keterlibatan publik figur di dunia maya sangat berpengaruh kuat dalam mempromosikan sebuah situs judi online. Ditambah tawaran keuntungan mudah dan cepat, para pengikut si publik figur dunia maya akan mudah terbujuk hingga akhirnya terjerat. Untuk itu, Sandi Andarusman, musisi grup Pas Band yang juga memiliki banyak pengikut di akun media sosialnya, menolak mentah-mentah ketika ditawari untuk mempromosikan sebuah situs judi online. Oke, seperti apa sih proses pelibatan seorang influencer ini dalam situs atau bisnis judi online? Saya hadirkan narasumber, ini namanya Bang Sandi. Jadi Bang Sandi ini sempat ditawarin menjadi influencer dalam situs judi online. Judi online. Itu kapan tepatnya Bang? Wah, berkali-kali ya, mungkin kalau saya hitung itu udah di atas 10 kali saya ditawarin. Awal-awalnya kan ya biasa, kalau ada yang nawarin endorse, saya selalu nanya produknya apa gitu. Ada produk liburan, ada produk ini, produknya ini slot gitu. Tapi karena saya sudah akrab dengan kata-kata slot, that means itu adalah bagian dari judi, saya katakan enggak gitu. Enggak, kalau judi saya nggak mau gitu. Ada buktinya nggak sih Bang? Ada. Salah satunya ini. Bang. Ini mungkin yang keberapa kali saya lupa, ini saya posting, halo Kak, open endorse enggak? Gitu, saya tanya, boleh, produknya produk apa? Situs slot Kak? Oh kalau judi enggak, strict saya enggak. Oke, Oh iya ya udah Kak jelas gitu. Ya. Udah jelas banget. Ini kapan Bang? Ini saya postingnya 23 Mei 2022. Jadi ini yang penawarannya keberapa kali gitu. Oke. Jadi saya berharap nggak ada yang nawarin lagi. Makanya saya posting kan gitu. Saya posting supaya yang lain baca bahwa saya kalau judi enggak, walaupun dibayar enggak. Bahkan ada udah nawarin angka. Ada yang sempat nawarin angka. Udah nawarin angka. Enggak Pak, Kak 10 juta kok satu kali posting gitu. Ya kalau misalnya saya ngelihat angkanya, boleh enggak. Buat saya enggak. Berapapun dikasih enggak, karena terus terang saya sendiri juga adik ipar saya itu kena. Jadi pada saat kemarin pandemi susah cari duit, biasa kan kalau yang namanya judi pasti awal-awalnya menang dulu tuh, menang, kalah sedikit, menang lagi, baru kalah gede jeder gitu. Oke. Jadi wow, buat saya kalau saya mempromosikan judi itu dosa jariahnya gede banget. Selain penawaran harga tadi 10 juta ya per posting, sempat nggak sih komunikasi dengan pihak yang menghubungi Bang Sandi ini soal gimana sih nanti mekanismenya kalau misalnya endorse atau apa gitu? Enggak, jadi pada saat saya sudah bilang kalau buat judi saya enggak, close, mereka nggak lanjutin lagi dan yang hubungin orang lain lagi, nawarin lagi. Kan karena memang juga judi online-nya kan macam-macam, nggak cuma satu kan gitu. Jadi mungkin mereka kan selalu mencari influencer yang followernya besar gitu.
followernya besar dan berpotensi. Mereka lihat segmen pasarnya kan, mereka lihat dari postingannya, oh nih karakter ini influencer yang ini cocok nih buat judi online gitu. Karena kan saya macam-macam tuh. Jadi belum pernah dijelaskan ya Belum. soal skemanya seperti apa nanti kalau Belum. misalnya endorse, bentuk produknya dan lain-lain. Selain tadi yang disampaikan Enggak. judi online itu sama sekali tidak pernah ya. Nggak pernah. Jadi makanya pokoknya posting sekali di feed ya, Kak, posting sekali di feed kan saya sebenarnya tarif saya itu sekitar 7,5 sampai 15 juta sebenarnya sekali posting video. 10 juta Kak gitu. Oh no, sudah. Ini kan kemarin kan kita sempat dengar kabar kan terbaru kan Polda Lampung kemarin ya, Ya. yang 27 orang tetapkan sebagai tersangka, 2 Ya. di antaranya kan influencer ya. Ya. Nah, Bang Sandi kan ini sempat mendapatkan tawaran untuk Ya. endorse lah istilahnya Yes, dalam yes. tanda kutip Ya. ya, endorse untuk situs judi online. Ya. Itu kalau ngeliat hal seperti ini gimana tuh Bang? Kan pada saat kemarin saya ditawarin, saya juga kan sempat membaca berita juga di TV juga bahwa ada beberapa influencer terutama yang DJ cewek gitu ya, itu yang mempromosikan itu dan mereka akhirnya terlibat jadi tersangka kan gitu karena mereka mempromosikan judi sementara judi kan dilarang gitu. Dan itu juga salah satu sebab kenapa saya menolak itu, karena buat saya selain dalam tanda kutip penting dia dosanya, tapi secara ini saya langsung melanggar hukum kan, itu bisa di ini sama aparat kan. Oke, tapi artinya gini Bang, ketika proses saya bilangnya perekrutan lah ya, perekrutan dilakukan oleh para orang-orang yang terlibat Ya, dalam ya, situs ya. judi online ini, kemudian secara terbuka ya mereka Ya. itu meminta endorse dalam bentuk Yes, produknya judi yes, online. Itu yang yes, harus ditekankan, yes. betul ya berarti ya? Yes, betul. Terbuka lah mereka karena mereka kan butuh media buat promosi, buat biar banyak orang yang melihat, wah Sandi aja promosiin judi online nih gitu. Berarti mungkin judi online yang ini bonafit gitu ya. Gitu. Karena sih mereka lihat itu. Para influencer kan kalian ini adalah bisa jadi corong yang sangat efektif buat mempromosikan apapun gitu. Kita punya tanggung jawab bukan cuman kita punya tanggung jawab untuk menggunakan kapasitas kita, kemampuan kita buat mempromosikan sesuatu untuk hal yang positif gitu. Kita harus tahu jangan sampai kita salah langkah dan akhirnya dunia kena, akhirat juga kena gitu. Dan bukan cuma itu, kalau kita mempromosikan judi online, orang-orang yang kena ini, soalnya saya juga pernah baca anak-anak juga ikutan main, orang-orang yang sampai akhirnya jual istri dan lain, itu udah mulai banyak gitu, dan itu dosa kita sebagai influencer yang mempromosikan itu. Ayo bijaklah dalam menggunakan media kita, akun kita untuk mempromosikan sesuatu gitu.